Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kecil dulu, saya selalu bertanya-tanya, kenapa kalau saya dan keluarga saya pergi naik ke atas gunung, bintang-bintang di sana terlihat jauh lebih terang. Ketika saya SMA juga, saya sekolah di sebuah dataran tinggi, dan di sana setiap hari saya menyaksikan bahwa bintang di atas langit terlihat sangat-sangat terang. Dan saya mulai bertanya-tanya, kenapa bintang di gunung itu terang dan bintang di dataran rendah atau di daerah perkotaan itu tidak seterang di gunung? Saya bertanya-tanya dari situ, kemudian saya berpikir, apakah bintang di atas gunung terlihat lebih terang karena jarak gunung ke bintang itu lebih dekat? Pikir saya yang masih kecil, yang masih SMA hari itu kurang lebih seperti itu. Hingga kemudian saya belajar mengenai geosains dan saya mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang geosains. Saya mulai menemukan jawabannya. Bahwa ternyata bintang di gunung terlihat lebih terang karena kurangnya distraksi dan difraksi cahaya. Karena kalau saya pikir masalahnya adalah jarak bumi ke bintang yang paling dekat itu kurang lebih sekitar 4,2 tahun cahaya. 4,2 juta tahun cahaya, mohon maaf. Kurang lebih sekitar 9,4 kali 10 pangkat 12 kilometer sejauh itu. Sehingga perbedaan beberapa kilo itu tidak akan membuat perbedaan yang sangat signifikan. Konklusinya adalah yang mengakibatkan bintang di gunung terlihat lebih terang sekali lagi adalah karena di gunung kurang distraksi dan difraksi cahaya. Distraksi cahaya yang seperti apa? Yang saya maksud di sini. Ketika kita berada di kota, kita melihat banyak lampu-lampu jalan, lampu-lampu rumah, lampu-lampu mobil. Sehingga tatapan kita terhadap bintang yang ada di atas langit sana tertutupi oleh cahaya-cahaya yang jaraknya lebih dekat dengan kita. Sehingga kita jadi kesulitan melihat begitu indah dan begitu terangnya bintang yang ada di atas langit. Kita lompat ke hari ini. Kenapa saya harus cerita seperti itu? Karena bagi saya, analogi ini persis menggambarkan permasalahan anak muda di era disrupsi, di era information overload seperti saat ini. Kita menjadi kesulitan untuk menemukan siapa diri kita. Siapa saya? Mau kemana saya? Karena kita disibukkan melihat begitu banyak difraksi dan distraksi kehidupan orang lain. Lewat mana? Yang ada di tangan Anda? Sosial media. Lewat handphone. Lewat Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Sehingga setiap hari Anda disibukkan untuk melihat alternatif kehidupan orang lain yang mungkin Anda tidak kenal siapa. Anda tidak tahu orang tuanya siapa, tinggal di mana, dia sebenarnya kerja apa. Seperti itu. Namun Anda melihat apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Ini semua mengakibatkan Anda semakin kebingungan dan tidak tahu Anda mau jadi apa, mau ingin seperti siapa. Karena itu tadi, semua terlihat menyilaukan. Kehidupan orang lain terlihat sangat mengenakan. Kehidupan orang lain jauh lebih menarik daripada hidup Anda sendiri. Sehingga kembali lagi, Anda kesulitan untuk melihat bintang Anda sendiri, Anda mau kemana. Zaman dulu, sebelum kita masuk era information overload, hidup jauh lebih sederhana. Anda paling kalau tidak dibandingkan dengan anak tetangga, paling dengan teman sekolah Anda. Seperti itu. Coba lihat anaknya Tante Sela, udah jadi PNS. Coba lihat anak Pak Bambang, sudah bisa beli motor sendiri. Coba lihat keponakan Om Anto yang di sebelah rumah kita, sudah menikah. Kamu kok belum? Seperti itu. Tapi dalam ruang-ruang yang sangat kecil, Anda dibandingkan dengan tetangga atau dibandingkan dengan teman yang Anda ketemu di sekolah. Zaman sekarang Anda dibandingkan dengan siapapun yang bisa ibu Anda lihat di Facebooknya ataupun di Instagramnya. Seperti itu. Nah, apa yang ingin saya garis bawahi? Apa yang ingin saya tekankan di sini? Saya ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan orang lain, dimanapun dia berada, sama sekali tidak akan mempengaruhi hidup Anda. Tidak juga pretensi mengatakan, dia bisa menjadi seperti itu karena bapaknya pejabat. Dia bisa karena begitu karena lingkungannya mendukung. Dia bisa seperti itu karena dia mendapatkan support dan cinta yang dia butuhkan dalam hidupnya. Apapun yang Anda pikirkan, tidak akan merubah realita bahwa hidup Anda tergantung dengan apa tindakan yang Anda ambil. Tidak peduli apa yang dilakukan orang lain. Maka dari itu, berabad-abad yang lama dulu, Epictetus pernah bilang bahwa prinsip utama, prinsip satu-satunya yang perlu Anda pahami untuk menuju kepada kebebasan dan kebahagiaan adalah menyadari apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Sesederhana itu. Mungkin Anda bilang,
ngomong memang gampang, tapi memang realitanya seperti itu. Apakah Anda sudah mencoba? Saya tidak tahu. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah, mungkin Anda lupa bahwa apapun yang Anda lakukan setiap hari, kembalilah, ajak bicara diri Anda sendiri. Tidak perlu melihat orang lain seperti apa. Tidak usah terlalu banyak melihat ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Coba temukan bintang Anda sendiri. Coba temukan tujuan Anda sendiri. Karena saya kasih tahu Anda sebuah rahasia yang mungkin Anda tahu. Bahwa semua yang Anda lihat di sosial media tidak merepresentasikan kehidupan orang lain seutuhnya. Bagaimana bisa Anda sebodoh itu mengeneralisasi hidup orang lain lebih bagus cuman karena Anda melihat 15 detik bagian dari kehidupannya. 15 detik dibandingkan 24 jam dalam sehari. Saya cukup yakin semua orang punya permasalahannya masing-masing. Semua orang punya kendalanya masing-masing. Semua orang punya bab-bab kegagalan hidupnya masing-masing. Tapi tidak ada yang pernah menunjukkan itu. Ada mungkin, tapi tidak seluruhnya. Semua orang lebih ingin hidupnya terlihat enak dan bahagia. Jadi saya ingatkan kepada Anda, tidak perlu iri. Tidak perlu kalian berandai-andai bahwa hidup orang lain lebih enak, lebih nyaman. Saya yakin semua orang punya masalahnya masing-masing. Nah, sekarang, apa yang ingin sebenarnya saya sampaikan? Apa yang lantas bisa kita ambil? Apa yang lantas perlu kita berbuat ke depan? Saya akan mengingatkan Anda kepada hal yang sangat sederhana, yang mungkin juga Anda sudah tahu. Coba Anda imajinasikan, coba Anda ingat pengalaman ketika Anda masih kecil dulu. Ketika kita masih bayi, hidup jauh lebih sederhana. Anak bayi itu menangis cuma karena dua hal. Kalau dia tidak mendapatkan makanan yang cukup atau susu, ataupun dia kurang istirahat. Dia tidak mendapatkan dua kebutuhan dasar ini, maka dia menangis. Dan bagi saya realitanya, kita semua tidak lebih daripada anak bayi tersebut. Dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Tapi coba Anda evaluasi, jangan-jangan segala jenis keraguan Anda, segala jenis kecemasan Anda, segala jenis rasa anxiety dan insecurity Anda, cuma berasal dari dua hal tersebut. Mungkin Anda kurang makan, makanan Anda mungkin tidak teratur, atau mungkin istirahat Anda yang kurang cukup. Jadi saya mengambil sebuah prinsip yang sangat sederhana, yang dapat dirangkum dalam HALT, atau HALT. Ketika Anda merasa anxiety, cemas akan kehidupan Anda, coba evaluasi 4 aspek ini. Apakah Anda sudah memenuhi keempat komponennya? H itulah hungry. Apakah Anda lapar? Mungkin Anda cemas, panik, gampang marah karena Anda sedang lapar. Kalau Anda lapar, makan. Sangat sederhana. A, angry. Apakah Anda sedang marah? Kalau Anda sedang marah, apa yang Anda kesalkan? Terhadap siapa? Mengapa fenomena itu terjadi? Kalaupun Anda marah terhadap sesuatu, tanyakan kepada diri Anda, apakah hal ini berada dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Kalau dalam kendali Anda lakukan sesuatu, kalau di luar kendali Anda, tidak ada hal apapun yang bisa Anda lakukan untuk merubah itu. Jadi tidak usah dicemaskan. Kemudian L, loneliness. Apakah Anda kesepian? Apakah Anda punya teman untuk diajak bicara? Mungkin Anda merasa cemas, galau, anxiety, insecure, dan lain-lain sebagainya, cuma karena tidak ada teman untuk mengobrol. Kalau tidak ada teman untuk mengobrol, kembalilah kepada lingkaran-lingkaran perkawanan Anda yang dulu pernah Anda punya. Teman SD Anda, teman SMP, teman SMA, keluarga. Ceritakan hal-hal yang mungkin Anda rasa tidak bisa diceritakan kepada orang tua Anda. Karena Anda hanya perlu mengeluarkannya dari dalam diri Anda. Terlepas dari apapun penilaian itu, Anda tidak akan bisa merubahnya gitu. Jadi yang perlu Anda lakukan cuma menceritakannya saja. Dan terakhir, T, tired, kelelahan. Apakah Anda kurang istirahat? Apakah Anda kurang tidur? Apakah Anda terlalu sering begadang dan bangun siang? Kalau itu masalahnya, cobalah untuk beristirahat. Jadi saya bukan mengatakan bahwa Anda tidak perlu menjalani hidup dengan mencari parameter-parameter pembanding dengan hidup orang lain. Tidak. Cuman saya ingin beritahu bahwa jangan sampai Anda terlalu lelah mengejar kehidupan, lelah melihat kehidupan orang lain, sampai Anda lupa mencukupi hal-hal yang sangat sederhana yang Anda butuhkan, seperti keempat aspek tadi. Jadi bagi saya, untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan di TEDx Sampurna University ini, adalah ketika Anda hidup, jangan terlalu banyak melihat ke kiri dan ke kanan. Jangan terlalu banyak membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain, cukup berfokus sama diri Anda. Tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda sudah melakukan kegiatan harian yang memang baik dan positif untuk Anda? Tanyakan apakah aktivitas harian Anda sudah memberikan nutrisi yang tepat untuk diri Anda. Setiap Anda mau melakukan sesuatu, tanyakan apa dampak dari hal itu untuk diri Anda. Misalnya Anda punya waktu luang, Anda mau nonton anime, tanyakan apa dampak dari nonton anime itu terhadap diri Anda. Positif atau negatif? Jika Anda misalnya mau nongkrong keluar, tanyakan pada diri Anda,
apa dampak dari nongkrong ini kepada saya, positif atau negatif? Selama jawaban dari pertanyaan sederhana tersebut, apa dampaknya positif atau negatif, dan itu positif, lakukan. Kalau jawabannya adalah negatif, saya rasa Anda perlu pikir-pikir ulang dan cari aktivitas positif lainnya. Dan pada akhirnya, kebiasaan yang baik itu bukan Anda lakukan ketika Anda lagi pengen saja. Tapi kebiasaan itu membentuk Anda, baik Anda mau sedang ingin lakukan atau tidak sedang ingin lakukan. Anda mau lari pagi, Anda merasa tidak ingin lari pagi, itu belum jadi kebiasaan Anda. Tapi ketika Anda menjadwalkan untuk lari pagi, dan Anda bangun, dan waktunya sudah menunjukkan waktu untuk olahraga, dan Anda lakukan, tanpa peduli Anda lagi pengen atau enggak, itulah kebiasaan. Dan saya ingin menekankan bahwasanya kebiasaan itu, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif itu, akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih mendorong diri Anda ke depan, ketimbang duduk, scrolling sosial media, menghakimi hidup Anda, dan melihat, kayaknya hidup orang lain lebih enak. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.